我祝福你们，该他放弃的时候了。我就这样子喜欢了你3年多，再也不会做这样的判断了。 Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film berjudul Falling Love at a First Kiss. Di mana film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang siswi SMA paling miskin dan polos yang jatuh cinta dengan siswa paling jenius, tampan, dan hits di sekolahnya. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler, dan jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka di sebuah SMA terbaik yang ada di Taiwan. Di sana, kita melihat siswa bernama Jiang Jisoo dan siswi bernama Yuan Xiangqin yang sedang berjalan menuju kelasnya masing-masing. Lalu tiba-tiba, keduanya tanpa sengaja saling bersenggolan yang mengakibatkan Xiangqin dan juga HP-nya Jisoo hendak jatuh secara bersamaan. Spontan, Jisoo seakan mengkalkulasi setiap kemungkinan guna bisa menyelamatkan keduanya. Setelah mendapatkan momentum yang pas, Jisoo pun langsung menarik baju Xiangqin. Namun tanpa diduga, bibir keduanya malah saling bersentuhan. Dan sejak saat itu Xiangqin pun langsung jatuh cinta dan terobsesi akan sosok Jisoo. Diketahui Jisoo adalah siswa paling tampan, jenius, dan menjadi idola banyak siswi di sekolahnya. Ia ditempatkan di kelas A yang menjadi kelas bagi kumpulan para siswa terbaik, berbanding terbalik dengan Xiangqin yang dikenal sebagai siswi paling miskin, bodoh, dan juga lugu. Dengan begitu, ia pun ditempatkan di kelas F. Dengan kejeniusan dan berbagai prestasi yang Jisoo miliki, ia pun dinobatkan sebagai siswa terbaik dan selalu dianakmaskan oleh kepala sekolahnya. Bahkan, Jisoo mendapatkan sebuah ruangan belajar khusus yang dilengkapi oleh sistem finger scan, di mana ruangan itu hanya akan ditempati Jisoo di setiap jam istirahat sekolahnya. Dan saat itulah, semua siswi termasuk Xiangqin akan berlomba-lomba menuju ke sana hanya demi memandangi wajah tampannya Jisoo. Di atap gedung sekolah saat Xiangqin sedang menghayal sambil memandangi fotonya Jisoo, tiba-tiba ia didatangi dua sahabat wanitanya. Bukannya mendukung, kedua sahabatnya malah mengejek dengan mengatakan bahwa lelaki tampan dan jenius seperti Jisoo takkan mungkin jatuh cinta dengan gadis bodoh seperti Xiangqin. Di tengah perdebatan, muncullah seorang siswa dengan style Genji yang didampingi oleh dua anak buahnya. Dia adalah Ajin, siswa paling bandel, jago masak, dan sangat mengidolakan Xiangqin. Melihat senyuman dan respon positif yang ditunjukkan oleh Xiangqin, Ajin pun dengan pedenya mengatakan bahwa ini adalah momen yang pas bagi Xiangqin untuk menyatakan cinta pada lelaki yang ia sukai. Mendengar hal itu, Xiangqin yang sangat polos malah berniat untuk mengungkapkan cintanya pada Jisoo saat itu juga. Dengan dibantu dua sahabatnya, Xiangqin mulai merias wajah dan juga menyiapkan sebuah bingkisan untuk Jisoo. Lalu, Xiangqin sengaja membuat kekacauan di kelas dengan tujuan supaya ia bisa leluasa menuju ruangan Jisoo sebelum ruangan itu dikunci. Dengan susah payah, akhirnya Xiangqin berhasil masuk ke ruangan tersebut. Melihat Jisoo yang sudah ada di sana, tanpa basa-basi, Xiangqin pun langsung mengungkapkan perasaan cintanya. Namun sayang, Jisoo menolak sambil mengucapkan kalimat yang begitu menyakitkan. Tanpa diduga, semua siswa dan kepala sekolah telah menyaksikan kejadian tersebut. Sejak saat itu, Xiangqin pun selalu diejek dan menjadi bahan candaan satu sekolahnya. Bahkan insiden tersebut sengaja diupload dan seketika langsung viral di dunia maya.
Demi bisa menyekolahkan Siang Qin di sekolah terbaik, sang ayah pun rela menghabiskan tabungannya demi membeli sebuah rumah gubuk yang berada di tengah kawasan elit. Namun, musibah kembali menimpa Siang Qin, di mana rumah gubuknya itu tiba-tiba rubuh diakibatkan sebuah gempa berskala kecil. Tak disangka insiden itu mengundang banyak media dan menjadi hot news di semua stasiun TV. Akibat hal itu, Siang Qin kini menjadi bahan olokan satu sekolahnya. Namun Ajin dan sahabatnya selalu peduli, bahkan mereka melakukan penggalangan dana guna membantu Siang Qin. Saat melihat kedatangan Jisoo, Ajin dan sahabatnya pun langsung mencegat dan memaksa Jisoo menyumbangkan uangnya untuk Siang Qin. Namun bukannya bersimpati, Jisoo malah menghina kebodohan Siang Qin dan juga ayahnya. Mendengar hal itu, Siang Qin yang kesal langsung membalas hinaan Jisoo. Ia juga melayangkan sebuah tantangan bahwasanya dalam ujian nanti, ia pasti masuk peringkat 100 terbaik di sekolahnya. Sekembali ke kediamannya, sang ayah memberitahu Siang Qin bahwa sahabat SMA-nya yang bernama Wan Li mengajak mereka untuk tinggal di kediamannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah pun datang guna menjemput Siang Qin dan juga ayahnya. Sesampainya di tempat tujuan, Siang Qin dan ayahnya pun nampak kaget melihat kediaman paman Wan Li yang sangatlah mewah. Lalu, mereka disambut hangat oleh paman Wan Li, istrinya Jiaji, dan juga anak bungsunya yang bernama Yusu. Siang Qin kemudian merias dan memenuhi dinding kamarnya dengan berbagai foto Jisoo. Bahkan, sarung bantal dan selimutnya pun bergambarkan Jisoo. Hingga tiba-tiba... Nyatanya rumah itu adalah kediamannya Jisoo yang merupakan anak sulung dari paman Wan Li dan bibi Jiaji. Keesokan paginya, bibi Jiaji yang sangat ingin menjodohkan Jisoo dan Siang Qin dengan sengaja melucuti semua sepeda agar Jisoo mau membonceng Siang Qin ke sekolah. Akhirnya, Jisoo pun terpaksa mengikuti permintaan sang ibu. Siang Qin tentunya sangat bahagia dan tak menyangka bisa berduaan dengan pujaan hatinya. Namun momen bahagia itu tak berlangsung lama, di mana Jisoo malah menurunkan Siang Qin di tengah jalan dan memberitahu Siang Qin tentang beberapa aturan yang harus ia patuhi. Sesampainya di sekolah, bibi Jiaji mengirimkan Siang Qin video kocak akan Jisoo yang sedang berjoget mengenakan busana wanita. Sambil ketawa, Siang Qin pun langsung mengirimkan video itu kepada Jisoo. Tepat di waktu istirahat, Jisoo pun mendatangi Siang Qin di kelasnya dan meminta ia untuk menghapus video tersebut. Siang Qin pun setuju, namun dengan sebuah kesepakatan, di mana Jisoo harus membantunya mengerjakan semua tugas supaya ia bisa masuk 100 peringkat terbaik di sekolahnya. Dengan terpaksa, Jisoo pun menyetujuinya. Malamnya Jisoo mulai mengadakan les khusus untuk Siang Qin, dan saat itu ia begitu kaget melihat semua buku paket Siang Qin yang bertuliskan namanya dengan berbagai emoticon love. Bahkan Jisoo juga dibuat kewalahan dengan daya tangkap Siang Qin yang sangatlah lemah, sehingga ia hanya bisa menahan kekesalan sambil menggunakan berbagai metode anak SD agar mudah dipahami Siang Qin. Kini Siang Qin mulai menunjukkan peningkatan dan mampu menyelesaikan berbagai soal dari Jisoo. Lambat laun, hubungan keduanya pun semakin dekat. Bahkan Jisoo sampai ketiduran di meja hanya demi bisa mengawasi Siang Qin. Melihat pengorbanan sang pujaan hati, Siang Qin pun mulai memandanginya sedekat mungkin. Setelah mengungkapkan semua isi hatinya, Siang Qin pun lalu tidur tepat di samping Jisoo.
Singkat waktu ujian pun dimulai, di mana kita melihat Xiangqin dan Jisoo yang sedang fokus mengerjakan soal ujiannya masing-masing. Hingga tibalah pengumuman nilai ujian yang dipampang di mading sekolah. Seperti biasa, Jisoo mendapat juara umum, sedangkan Xiangqin tanpa diduga berhasil meraih peringkat 100 terbaik. Shin kemudian berlanjut ke lomba maraton yang akan mempertemukan kelas A yang dipimpin oleh Jisoo melawan kelas F yang dipimpin Ajin, di mana perlombaan itu disaksikan oleh fans fanatik Jisoo dan juga ibunya. Di saat pemanasan, Xiangqin yang mendampingi Ajin tak henti-hentinya memandangi Jisoo. Namun Ajin tak tinggal diam, di mana ia terus mencoba menarik perhatian Xiangqin dengan berbagai tingkah konyolnya. Perlombaan maraton pun dimulai. Awalnya, kelas F mampu memimpin di depan. Namun saat tongkat estafet berada di tangan Xiangqin, ia seakan terhipnotis dengan ketampanan Jisoo dan malah memberikan tongkat estafetnya pada Jisoo. Alhasil, kelas A pun berbalik unggul dan dinyatakan sebagai pemenang dalam lomba tersebut. Nyatanya di tengah lomba, Bibi Jiaji sempat membagikan foto kebersamaan Xiangqin dan juga Jisoo dengan tujuan agar tak ada lagi yang mengganggu hubungan keduanya. Mengetahui hal itu, fans fanatik Jisoo dan juga Ajin tentunya sangat kesal. Namun, saat Ajin sedang meminta penjelasan Xiangqin, Jisoo tiba-tiba datang menghina Xiangqin dan bertingkah seakan-akan Xiangqin hanya tinggal sebagai pembantu di kediamannya. Kesialan Xiangqin tak habis sampai di situ, di mana salah satu siswa sengaja mengirimkan video saat Xiangqin mengungkapkan perasaannya pada Jisoo. Saat itu juga, Jisoo pun menunjukkan wajah sombongnya di hadapan Xiangqin. Namun tanpa diduga, Xiangqin pun membalas dengan mengirimkan video memalukan Jisoo. Di tengah cemoohan, Jisoo yang kesal kemudian membawa Xiangqin ke atap gedung sekolah. Di sana, Xiangqin yang kadung sakit hati mengungkapkan bahwa ia menyesal telah mencintai Jisoo. Dan mulai saat ini, ia takkan mengganggu kehidupan Jisoo lagi. Mendengar hal itu, tanpa diduga, Jisoo pun langsung menciumnya dan mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Xiangqin hanya bisa terdiam membisu. Singkat waktu, kini Xiangqin dan Jisoo pun telah lulus sekolah. Di suatu pagi, Bibi Jiazi memberitahu Xiangqin bahwa sebenarnya selama ini hidup Jisoo dipenuhi dengan tekanan, di mana ia harus memikul beban dan tanggung jawab sebagai penerus perusahaan ayahnya. Untuk itu, Bibi Jiazi memohon agar Xiangqin tetap tinggal dan membawa kebahagiaan bagi Jisoo. Keesokan paginya, Jisoo bersiap untuk mengikuti tes ujian masuk ke salah satu kampus yang ada di London. Saat itu, Xiangqin membuatkan makanan khusus dan sebuah jimat keberuntungan untuk Jisoo. Namun nyatanya saat ujian berlangsung, Jisoo tiba-tiba mules dan mengalami banyak kesialan. Akibat hal itu, Jisoo pun dinyatakan tak lolos seleksi. Setiba di kediamannya, Paman Lee langsung meluapkan kekecewaannya pada Jisoo. Dengan nada tinggi, ia mengatakan bahwa Jisoo seharusnya fokus dan bisa lolos seleksi dengan mudah. Namun tak disangka Jisoo malah balik melawan dengan mengatakan bahwa ia tak ingin terus dibebani dan dipaksa menjadi pewaris perusahaan sang ayah. Untuk itu, ia meminta sang ayah memahami dan mengizinkan ia untuk menggapai cita-citanya. Xiangqin yang merasa bersalah kemudian meminta maaf dan bergegas mencari keberadaan Jisoo. Sesampainya di sebuah danau, Xiangqin yang hanya menemukan sepedanya Jisoo hanya bisa menangis karena menganggap Jisoo sudah tenggelam di danau tersebut. Namun faktanya, Jisoo masih hidup dan sedang duduk santai di sana. Xiangqin kemudian meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia buat. Jika bukan karenanya,
maka Jisoo pasti bisa lolos dalam seleksi ujian tadi. Namun Jisoo menyangkal, ia sudah sejak lama terbebani dengan ambisi sang ayah, dan inilah waktu yang tepat baginya untuk melawan demi bisa menggapai impiannya. 更多的只有是感谢。 Untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, Jisoo pun memutuskan pindah dan masuk ke Universitas Kedokteran sesuai dengan yang ia cita-citakan. Saat itu, Siangkin hanya bisa melepas kepergian Jisoo dengan sebuah tangisan. Nyatanya Siangkin diam-diam masih selalu mengawasi keadaan Jisoo. Di suatu malam, ia memutuskan untuk membawa makanan bagi Jisoo. Namun tak disangka, kini Jisoo sedang bersama seorang wanita yang bernama Sahui. Walau nampak kecewa, namun Siangkin tak peduli dan terus mengikuti keduanya dari belakang. Hingga di suatu lokasi, hati Siangkin pun hancur saat melihat Jisoo dan Sahui memasuki sebuah apartemen. Tepat di hari Valentine, Siangkin yang mengetahui bahwa Jisoo dan Sahui sedang tamasya ke sebuah perkebunan, dengan sengaja membujuk Ajin untuk mau menemaninya ke sana. Namun, karena kecerobohan Ajin, akhirnya pengintaian keduanya pun diketahui. Dan untuk menutupi rasa malu, Siangkin terpaksa bermesraan dengan Ajin seolah-olah keduanya kini telah jadian. Tak mau kalah, Jisoo pun sengaja menunjukkan kemesraannya pada Sahui. Setelah itu mereka memutuskan untuk pulang. Namun tak disangka, Sahui salah menaiki bajai yang terdapat Ajin di dalamnya. Sialnya lagi sopir bajai tersebut memiliki sedikit gangguan. Sehingga walaupun Ajin dan Sahui mencoba menghentikannya, sopir itu nampak tak peduli dan terus melaju dengan kecepatan tinggi. Sambil menunggu bajai selanjutnya, Jisoo mengajak Siangkin ke sebuah danau. Lalu keduanya menaiki perahu dan mulai membuka perbincangan. Untuk pertama kalinya, Jisoo pun menceritakan semua kisah masa lalu dan juga cita-citanya sebagai dokter. Mendengar hal itu, Siangkin pun dengan polos mengatakan bahwa jika Jisoo ingin menjadi dokter, maka ia akan berusaha untuk menjadi perawatnya. Lantas Siangkin dengan polos mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sangat cemburu pada Sahui. Apalagi di waktu malam ketika ia melihat Sahui dan Jisoo yang masuk ke sebuah apartemen. Sambil tersenyum, Jisoo menjelaskan bahwa di malam itu ia dan Sahui hanya sedang berdiskusi tentang pengobatan seorang gadis pengidap kanker yang tinggal di Boston. Sontak, Siangkin pun merasa lega. Namun saking senangnya ia malah mengakibatkan perahu itu terbalik. Dengan kondisi basah kuyup, Jisoo mengajak Siangkin bermalam di sebuah losmen. Sesampainya di sana, Siangkin dengan polosnya malah mencoba menggoda Jisoo. Namun usahanya itu gagal total, di mana Jisoo nampak acuh dan pergi meninggalkan Siangkin. 你在这里好好清醒清醒。 Karena takut terjadi sesuatu pada Jisoo, Siangkin pun nekat mencari keberadaannya di tengah lebatnya hujan. Melihat ketulusan cinta di mata Siangkin, tanpa diduga Jisoo pun langsung memeluknya. Keduanya kemudian tidur bersama tanpa adanya adegan kuda-kudaan. Lalu, saat Jisoo sudah tertidur pulas, Siangkin kembali mengungkapkan perasaan cintanya. Di mana, jika suatu saat nanti keduanya berpisah, Siangkin berharap Jisoo menemukan gadis yang jauh lebih baik darinya. Tak disangka, nyatanya Jisoo mendengar semua ucapan Siangkin. Di mana saat Siangkin tertidur pulas, Jisoo lantas mengatakan, 比我更喜欢你的人在一起。 找得到。 Keesokan paginya Jisoo mendapat kabar bahwa ayahnya terkena serangan jantung. Sontak, ia pun nampak shock dan bergegas membawa Siangkin menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, musibah pun kembali mendatangi Jisoo, di mana perusahaan ayahnya kini sedang mengalami krisis dan terancam kebangkrutan.
Saat itu Jisoo meminta bantuan Sahui yang merupakan anak dari pemilik rumah sakit tersebut. Jisoo memohon agar Sahui menjaga dan melakukan metode pengobatan terbaik demi kesembuhan ayahnya. Melihat hal itu, Siangkin pun merasa tak berdaya, seolah-olah hanya menjadi beban bagi kehidupan Jisoo. Akhirnya Jisoo memutuskan untuk mengelola kembali perusahaan ayahnya. Siang dan malam, ia menghabiskan waktu hanya untuk meeting dan mengerjakan berbagai file perusahaannya. Untung diam-diam Siangkin selalu menjaga dan menyiapkan segala kebutuhan Jisoo. Di suatu malam saat hujan turun dengan begitu lebat, Siangkin nampak begitu cemas menunggu kedatangan Jisoo. Namun, karena tak kunjung datang, Siangkin pun memutuskan untuk menjemput Jisoo di perusahaannya. Melihat kedatangan Siangkin, Jisoo malah kesal. Karena bagi Jisoo, tindakan Siangkin itu sangatlah konyol dan hanya akan menambah beban baginya. Keesokan pagi, Jisoo menjenguk ayahnya yang kondisinya kini sudah membaik. Lalu, Jisoo memberitahukan niatnya untuk menikahi Sahui demi kelangsungan perusahaan ayahnya. Namun sang ayah mengingatkan bahwa sebuah pernikahan haruslah berlandaskan dengan cinta. Oleh sebab itu, Jisoo sebaiknya menikahi gadis yang benar-benar ia cintai. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Siangkin datang untuk menjenguk ayahnya Jisoo. Namun, Jisoo malah langsung membawa Siangkin menuju lobi. Di sana Jisoo memberitahukan bahwa ia telah menunda kuliahnya dan akan segera bertunangan dengan Sahui. Ucapan itu tentu saja menyakiti hati Siangkin. Namun demi kebahagiaan Jisoo, ia hanya bisa mendoakan yang terbaik sambil menutupi kesedihannya. Bagi Siangkin, ini adalah momen yang tepat untuk melupakan Jisoo. Setelah itu ia pun pamit dan berjanji takkan mengganggu kehidupan Jisoo lagi. 太好了，我祝福你们。该他放弃的时候了，我就这样子喜欢了你3年多，再也不会做这样的笨蛋了。 Esok paginya Siangkin pun berpamitan dengan paman Wanli, bibi Jiazi, dan juga Yusu. Sedangkan Jisoo nampak tak sanggup melepas kepergian Siangkin. Di sana, ia mulai merasakan kehampaan dan betapa pentingnya Siangkin dalam hidupnya. Sejak saat itu, Jisoo dan Siangkin tak pernah bertemu kembali. Walau begitu, Siangkin masih memegang ucapannya pada Jisoo, di mana kini ia menjadi perawat di sebuah rumah sakit. Bahkan, di waktu luang Siangkin masih selalu menstalking akun sosmednya Jisoo, yang di dalamnya terdapat berbagai momen kebahagiaan Jisoo dan Sahui. Tak lama kemudian Siangkin mendapat sebuah pesan yang memberitahukan bahwa Jisoo akan mengadakan sebuah seminar di sekolah SMA-nya dulu. Siangkin yang penasaran pun bergegas menuju ke sana. Namun saat ia menyelinap masuk ke aula sekolah, ia begitu kaget karena hanya ada Jisoo di sana. Setelah saling menyapa, Siangkin lantas menanyakan kabar Jisoo dan juga keluarganya. Jisoo menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Kini, ia melanjutkan kuliah kedokteran sesuai yang dicita-citakan. Sedangkan perusahaan sang ayah dikelola oleh adik musuhnya Yusu. Dan yang paling mengejutkan, nyatanya Jisoo dan Sahui telah lama berpisah. Siangkin kemudian menghubungi Yusu guna memastikan hal tersebut. Yusu pun memberitahukan bahwa semua itu benar adanya, dan berita seminar itu sengaja diposting Jisoo demi bisa bertemu kembali dengan Siangkin. Hingga kemudian, lewat postingan terbaru Jisoo, Siangkin pun mengetahui sebuah fakta bahwasanya selama ini Jisoo selalu mengikuti dan mengawasi Siangkin. Setelah itu Jisoo kembali muncul dan mengungkapkan semua isi hatinya, yang nyatanya sedari dulu Jisoo sudah jatuh cinta pada Siangkin. Ia kemudian menceritakan kembali semua momen indah bersama Siangkin, di mana sikap acuh Jisoo pada Siangkin di waktu dulu
sebenarnya bentuk dari luapan cinta Jisoo yang terpendam. 你现在站在这里，就代表你还喜欢我，就一直喜欢我。 Tak disangka saat itu juga Jisoo langsung melamar Seungkin. Walaupun di awal Seungkin nampak tak percaya, namun saat melihat ketulusan di mata Jisoo, akhirnya Seungkin pun menerimanya. Hingga tiba-tiba film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, walau terkadang cinta sulit diungkapkan melalui kata-kata, namun yang pastinya cinta takkan bisa disembunyikan selamanya. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Bagi kalian yang ingin request film romantis lainnya, langsung saja tulis di kolom komen. Saya Joni Mansell pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.